Kedua, sejarah Indonesia tadi disinggung oleh Mas Fadli. Nah, ini kalau dibaca naskah BPUPK ya, naskah Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan itu, kita bisa melihat ya di dalam diskusi-diskusinya bahwa mereka mengambil sistem presidensial para bapak bangsa dan ibu bangsa kita ini untuk mencoba tidak menggunakan sistem kerajaan. Jadi agak mirip nih. Makanya di dalam memilih sistem itu selalu ada perasaan kemanusiaan di dalamnya. Mirip Amerika memilih sistem, membuat sistem presidensial karena ingin berbeda dengan Inggris yang kerajaan. Indonesia juga begitu. Para bapak bangsa dan ibu bangsa kita memilih sistem presidensial karena Belanda pakai sistem kerajaan. Sehingga walaupun kita punya tradisi ya ketatanegaraan sebelum merdeka itu banyak kerajaan, itu tidak dipilih oleh para bapak bangsa kita. Dan eksplisit di dalam pembahasan BUPK itu soal pembatasan masa jabatan yang hanya 2 periode begitu ya. Makanya pasal 7 yang asli, bukan yang asli ya. Kalau yang asli pasti ada yang palsu. Pasal 7 naskah awal Undang-Undang Dasar 1945 itu juga membatasi masa jabatan presiden 2 periode. Hanya penguasa menafsirkannya berbeda. Ketika Presiden Soekarno, Bung Besar memimpin, itu MPRS ya pasti dengan persetujuan Bung Besar juga, tapi yang bersuaranya MPRS menghendaki presiden itu seumur hidup. Jadi aneh ya, pembahasan di BPUPK menghilangkan prinsip kerajaan, tetapi politik ya menafsirkan ya Bung Besar ya seumur hidup saja. Sehingga gelar-gelarnya juga seperti gelar raja ya, nelayan agung, petani agung dan segala macamnya itu kan meniru gelar para raja. Dan berhasil dalam tanda kutip ya memimpin 21 tahun Presiden Soekarno. Padahal harusnya hanya 10 tahun saja dibatasi periodenya. Tafsir yang kemudian kurang lebih sama juga dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan menggunakan tangan MPR. Ya. Presiden Soeharto mengatakan ya tidak seperti Presiden Soekarno yang seumur hidup, dia dipilih 5 tahun, tapi boleh berkala 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Terus begitu ya, makna dipilih 5 tahun sekali itu dibuat berkala. Akhirnya Presiden Soeharto bisa memimpin lebih dari 32 tahun. Gara-gara pasal 7 naskah awal itu ditafsirkan berbeda-beda. Kalau kita belajar buku C.F. Strong ya soal perubahan konstitusi, maka konstitusi itu selain perubahan formal juga bisa diubah dengan kekuatan politiknya. Jadi teksnya tidak berubah, tapi kekuatan politik mengubahnya. Nah, ini untuk memberikan rasa pertakut ke Bang Hadar, ini bisa saja terjadi. Jadi secara teori konstitusi ada Bang. Jadi teks tidak diubah, tetapi kekuatan politik memberikan makna sehingga dia dilaksanakan berbeda. Buktinya kata Profesor Harun Ar-Rasyid, gurunya Mbak Titi, guru kita semua ya, kalau orang yang belajar HTN, itu memang ada perubahan berdasarkan kekuatan politik di era Pak Soeharto. Itu pidato guru besar beliau ya. Ada perubahan itu. Dan bahkan diamini oleh disertasi Profesor Ismail Suni ya soal pergeseran kekuasaan itu. Tapi beliau dikecam oleh rezim waktu itu ya soal disertasi itu. Jadi ada teori yang menjelaskan ini bisa loh. Teks tidak diubah tetapi dominasi politik kemudian bisa mengubahnya. Kalau dilihat ya dominasi politik partai-partai pendukung Pak Presiden Jokowi, bukan tidak mungkin akan terjadi upaya-upaya kemudian menafsirkan secara berbeda konstitusi. Jadi berkeinginan mengubah konstitusi itu satu hal, tapi ada juga potensi kemudian memaknainya akan berbeda karena dominasi
partai-partai yang terlalu besar, yang tidak sesuai dengan sistem presidensial sebenarnya. Jadi sejarah kita mengatakan ada ruang pasal 7 itu dilaksanakan inkonstitusional.